ternyata Star Yes, I guess yes, because kita bisa lihat di sini Zipline. tujuannya adalah zipline, dan zipline. Dan Tosa untuk Star 8. Dia looting di arah di sini di tenda Sedikit. 3 sedikit, habis itu lari ke arah zipline lagi menuju kota tua, habis itu zipline lagi ke Sentosa, dan yes, Star 8 is doing it. Ya, tapi ini yang gue notice loh. Ketika tadi dia turun di area ini ya, Fire Brigade ya berarti ya. Yang sebelumnya di waktu lagi di Purgatory, mereka berarti nggak turun di Crossroads seperti mereka nyaman biasanya. Dan berarti di game ketiga ini karena mereka nggak nyaman, mereka bakal turun lagi di cover. Tembakan dari Ical, dimana Ical tadi juga sangat berbahaya kena AWM. Oh iya. Di atas range dan langsung saja ada yang mendapatkan poin selain dan Pitfall dengan MP40 nya berhasil mendapatkan SRCD. Yes, tapi namanya di sini observatory untuk tim Aura masih aman-aman aja. Di mana tadi Ical dengan penggunaan AWM-nya cukup baik banget menumbangkan 2 orang sekaligus dari tim Star 8. Dan tapi pas lagi turun dibalikin. Perlu Anda ketahui ya, Star 8 di Sentosa dan juga Crossroad itu red untuk dia kalah combatnya tuh kecil banget. Dan maksud gue gini, ketika lu biarin dia looting senyaman mungkin, itu lu hanya membuat diri lu semakin dalam bahaya. Yes, tapi nampaknya di sini NTB lagi di daerah Mil tentunya. Yap, dan akan bergerak menjauh, tapi kayaknya masih ada satu orang yang tersesat sendirian dan bakal coba langsung di rush saja. Ada Awe bakal bertemu BNG di sana, bakal menembak tapi udah jatuh, terkena dan langsung terkena headshot. That's it, harus direlakan satu playernya gua rasa. Di atas juga ada dasar tembakan, langsung coba ditembakin aja dari NTB, terkena dan satu orang dengan SKS sangat baik tentunya. Dia nembak dari sana itu open sebenarnya, dari teman-teman dari HTL Akatsuki ya. Cuman ada betul sedikit mereka bisa bikin jadi blind spot, tapi terlalu jauh kayaknya nggak bakal bisa nyelamatin teman juga. Akhirnya mereka mukul untuk mundur. Gila, mentala jauh-jauh banget Pak ini. Iya, dari jauh banget. HTL Akatsuki. Buset, turun. Weh, Gak mau bilang, buset ngapain turun ya langsung kenok lah kalau turun. apa yang meras. Oke, kita lihat sekarang juga udah ada Black melihat satu Irwan di sana, dan yes, langsung dihabisi tanpa basa-basi. Ya, sisiran juga ada Aura berhasil mendapatkan Koje, berhasil mendapatkan kill juga nampaknya. Dan masih di Ramil balik lagi di mana Louvre yang bakal menghalangi tim AOE untuk masuk karena tadi udah kedengeran ketika AOE itu fight sama tim HTL Hatsuki. Yap, benar banget, dan AOE sendiri udah nggak banyak resource mengingat dia udah dibuang juga untuk HTL Akatsuki, dan menurut gue not a big deal juga untuk HTL Akatsuki-nya. Betul, dari situ juga ada yang sekarat di bawah, coba pakai medkit dulu, nampaknya di sini udah di spot aja nampaknya sama Real tentunya ke arah pemain dari AOE ya, coba untuk bergerak mundur karena mereka pikir nggak mau fight dulu. Oke, nice banget posisi dari Real juga untuk pembagian visionnya. Ada yang itu dia, Sam terkena down begitu aja. Aduh, sakit banget lagi pakai Famas Wibu sama M60 juga ya. Memang ya, Famas Wibu sendiri kan menambahkan range dan juga damage ya. Jadi sangat melayat dia, dan oke, finally AOW harus dipukul mundur melewati jalur pantai. Ya cukup apa, tapi masih ada blind spot juga karena itu curam, jadi mereka bisa memanfaatkan itu. Tapi kayak Louvre gak bakal kasih mundur juga. Kalau melihat dari Mil yang udah gak ada lootingan, kayak mereka gak bakal looting lagi, jadi dikejar pastinya sama tim Louvre Golden Tulip. Yap, Louvre Golden Tulip akan langsung coba mencari dan menjemput kesempatan poin mereka yang sudah ada di depan mata tadi lewat. Dan yes, Arnold juga harus dihabisin begitu aja. Sangat oportunis nampaknya para pemain dari Louvre Golden Tulip. Iya, mendapatkan 3 poin kill sekaligus. Nampaknya di sini satu orang berhasil kabur dari tim AOE, tapi nggak bakal dikasih mundur lagi. Sebenarnya satu orang tadi udah maju terus, yang belakangnya tetap nembakin, tapi kayaknya cepet banget dari tim 2 sendiri. Mendingan dia langsung ngamanin satu resource, satu bangunan, dan nggak nahan step di sana. Yap, benar banget, sehingga dari Louvre Golden Tulip sendiri kehilangan jejak ya. Karena gini, Louvre Golden Tulip sebenarnya tidak worth it untuk ngejar AOW, mengingat lootingannya yang minim juga, kecuali lu punya bonus token ya. Iya, kecuali punya bonus token, dan mungkin dari Louvre sendiri memang mengincar dari poin dan juga placement poin killnya nanti. Yes, sementara kita berpindah ke arah Imba X Public. Karena Imba X Public harus sudah kehilangan satu temannya, yaitu Deimos. Yes, dari tadi ya, dari game pertama dan kedua memang dari Aura sendiri udah kehilangan satu pemain di early selalu. Tadi yang pertama itu Imba JR, terus yang kedua itu Libzi, sekarang Deimos harus gantian. Dan kalau kita berpindah ke arah Clock Tower, ini juga ada satu tim yang ternyata udah stay di daerah rumah Pantai 3, rumah Harry Potter di ke pinggir pantai ya. Yes, dari factory, kalau misalkan mereka benar-benar dari factory beras ke Clock Tower, kemungkinan besar mereka nggak punya glue wall sih harusnya untuk berjalan. Dan juga langsung ke arah Clock Tower, gue belum tahu juga tadi ada yang turun di Clock Tower apa enggak. Cuman di sini kayaknya nggak kelihatan nggak ada tim di bagian Clock Tower. Wah, itu pinter banget sih taruh landmine di bawah. Gimana
ketika lu jatuh lu bakal Duar langsung ya. nggak ada pasti orang yang jalan lihat bawah, tapi lihat atas ada dan ada. Terlalu jauh dan dari pasang juga untuk pertahanan dirinya, dan yes, harusnya masih bisa bertahan karena kalau kita lihat juga ternyata dari minimap Halcyon hanya sendirian. Tapi Louvre galak banget ya. Dari game pertama tadi gue udah ngeliatin mereka, udah nge-notice juga pas mereka lagi 3 orang, mereka bener-bener ngamanin poin tuh lumayan banyak loh. Dan sekarang mereka bermain bener-bener kayak nyari musuh. Kalau misalkan kita lihat musuh sedikit apapun bakal dikejar terus sama Louvre. Ini NSC yang kita tahu lambang logonya adalah macan harus dipukul mundur juga ya. Iya. Di sini Limzi juga cukup kritis darahnya. Belum nyoba untuk pakai medkit juga Harus karena masih jadi kucing nampaknya di sini dan dipukul mundur oleh Louvre Golden Tulip. Yap. Dimana juga sekarang kayak mereka masih bermain dengan cukup aman. Kita belum lihat lagi nih Stargate. Gimana? Masih Dan nggak ada orang yang cukup gabut ke Sentosa kecuali Star 8. Karena Star 8 sendiri memang objektif utamanya adalah amankan satu pulau kalau di Bermuda, yaitu Sentosa, dan di Purgator sendiri lebih ke arah Crossroad. Ini dia. Iya, ini dia Star 8 kita. Wah, gila. Ini Beda gua pakai dejavu juga nih. zipline gamingnya. Gue dejavu nih ya, kalau dia ada di sini dan dia udah nggak ada Venom tuh gue inget pas Grand Final Golden Ticket, Pak. Oh, aduh. Dia diratain di Pas sini lagi. sama ini ya, apa, Hades. Aduh, bahaya banget, Pak. Tapi sini lagi aman-aman aja. Tapi bener-bener kayak dari rotasinya Star 8 ini tuh kebaca gitu. Bahkan kalau misalkan tim yang udah bener-bener mandangin Star 8 dari awal, kalau misalkan rotasi gini-gini terus, itu bisa kena tebak gitu. Pasti udah ketebak. Yes. Cuma tinggal mereka aja gimana untuk mekaniknya masing-masing sama timnya ya. Gue nggak tahu ya. Padahal ya, yang gue lihat dari track record Star 8, ketika Star 8 ditabrak lebih dari 1 atau 2 tim, Star 8 sendiri akan kewalahan. Walaupun itu dia turun di rumahnya dia sendiri. Iya, itu dia jadi masalah karena mereka benar-benar selalu turun di satu titik kayak gitu, dan itu berbahaya banget buat kedepannya. Soalnya mereka benar-benar menyiapkan kalau misalkan mereka digempur banyak orang atau banyak tim, mereka kuat akan itu. Iya. Karena mereka udah dapat comfort pick-nya, mereka udah dapat resource yang cukup. Harusnya sih kayak gitu sih. Pokoknya bikin gimana caranya Star 8 kewalahan di awal-awal ya. Kayak Iya. tadi di game kedua itu udah di pertontonan juga oleh Imba X Public ya. Betul. Dimana pas mereka lagi close range combat itu sangat ini lagi main lagi nampaknya di Star 8. Ya, dan David menang itu udah jatuh begitu aja. I guess this is free point for Star 8 Esports. Iya, dapat dari kayak bener-bener zipline banget ke Sentosa, habis itu ke Mars Electric meskipun pesawatnya bener-bener jauh banget dari Sentosa. Ini dia Star 8 ya, Ci ya. Iya, basic play dari Star 8 Esports, dimana sebenarnya kalau lo perhatiin tadi di belakang juga ada Limzi, tapi ternyata kita akan berpindah dulu ke arah tim 12 di sini, dimana Hatel Faira dan juga Nobisuke akan bergerak setelah tadi udah kehilangan 2 temannya. Oke, gue ngeliat tim SR eliminate di sana. Tim dari Slow Respawn yang kemarin mendapatkan 3 kali buya ternyata dibuat mati kutu juga di sini. Gimana kita lihat dari segi e-sport juga. Ini dia udah ada short tembakan langsung dijalak juga udah diaktifkan oleh Ical. Kaleng udah kebakar, hati-hati ledakannya berbahaya juga untuk Ical, tapi ada Koko juga bersama Yet Red Bull. Bakalan coba ngedikoy di balik pohon kelapa. Masih berhasil selamat orang main dari Aura Esport, tapi udah mulai setting. Ada juga fight nampaknya di arah rumah report terdepan, tapi kita masih tetap concern ke arah pantai tentunya. Menjadi anak pantai di sini. Ical udah ada tembakan dari Kojegan. Datang satu dari tembakan di entrance dan dalam bahaya, masih bisa dikoy sedikit dan umpan balik kaleng mobil biru dan dia sepatu dua untuk sendiri. Koko maju dengan MP40-nya ke arah Ical. 2 orang sekaligus ke arah Ical. Bukan berjam-jam. Ical udah keluar. Coba di-grab Ical akhirnya senjata juga. Waduh. Dan belakang ada orang dan Red Bull, dan kita lihat Jans menjadi lawan driver terakhir, dan kalau kita lihat masih bisa di revive juga. Hati-hati Jans akan coba dilemparin grenade ke dalam, dan yes, itu dia Jans bakal coba dihancurin. Bola udah tersisa, gak ada lagi, udah ada yang Jans ternyata. Koko tersisa, Nano juga dan juga yes. Balik ke Jans, 1 lawan 2 Jans juga Aura. pada akhirnya harus tumbang. Dan ya, dia ada fight lagi ke arah blok dari luar satu, langsung coba ditembakin. Rasa dapetin 1, tukar 1 juga oleh Aka, dan bakal diambil kita oleh Rivals 01 dan juga 02. Bakal ada 3 tim di sini. Semuanya udah masing-masing tahu juga rumah itu juga diamankan sama WLK, di mana Bo Rivals udah menangkan 3 poin kill. Ini harus benar cukup aman lagi. Mereka harus berhati-hati karena tim dari BO juga udah mulai bergerak ke arah luar dari Clock Tower. Yap, dan di sana udah ada tim 5 yaitu DSC EXO ya. Iya. DSC tim EXO harus berhati-hati bro dari
BO Rivals. Betul, tapi kalau misalkan menurut gua kalau misalkan ini masih dalam zona, mereka udah diem aja di dalam, atau mereka biarin salah satu timnya bakal fight dulu dan dimanfaatin gitu aja. Yap, dan dari tim Wali Kota Wolf sendiri udah melakukan hal yang benar, di mana dia hanya memantau aja, nggak mau ambil risiko terlalu banyak, karena memang high risk high reward juga, Pak. Iya betul banget. Dan gue belum sempat untuk bahas Aura yang harus tumbang di posisi ke-12, dimana nih mengulang kayak tadi Starlight ya kejadiannya, jadi ketukar lagi. Abis Buya dia dapat tumbang Tusun di sini. Yap, tapi lebih ke arah tadi gue lihat Kojegatnya refleksnya nggak sadar di belakang Icalnya, dan nggak refleks juga sama musuh yang ada di Ical, Iya. sehingga itu harus dibayar mahal ya. Bener, posisi mereka sebenarnya memang terpojok banget sih tadi. Yap, Tapi ada fight lagi langsung sini. aja udah yang terkenal, dan dari arah lantai 2 rumah Harry Potter sangat baik tentunya. Rivals 03 masih bisa 10. revive, tapi ada Greenet juga. Starlet. Itu dia, ternyata udah ada Starlet juga. Tim 10 bergerak mendekat ke arah Clock Tower. Apa yang akan terjadi? Apakah bakal terjadi pertumpahan darah? Kita lihat saat lagi. Starlight masih coba untuk mencari vision juga. Dia jangan tergeba-geba, jangan tergebu-gebu untuk masuk langsung. Mereka harus tahu dulu, mungkin ngirim satu orang atau dua orang biar tahu posisi musuhnya berada di mana aja dan ada berapa tim. Oke, 4 tim sekarang udah ada di Clock Tower, dan kalau seandainya ini bakal di holding position kayak gini, gua rasa yang perlu dilakukan oleh 4 tim tersebut adalah do nothing aja. Iya, Nggak benar. usah buang-buang peluru, bro. Karena masih dalam zona juga soalnya. Ya, UAV, UAV ya, ada. itu memang sangat jahat ya di Iya. Piala Presiden Esports Indonesia. Dengan angka 7-nya berhasil menculik satu orang. Rio di sana udah terkena down. Betul banget, dan udah kelihatan semua sini masih ada airdrops yang sudah berhujanan nampaknya di arah Clock Tower, di mana tim 8 juga sudah mendengar suara tembakan harusnya. Yap, ini masih dipantau juga, masih coba diintip-intip dulu sedikit, perlahan tapi pasti udah mulai ada yang jongkok-jongkok mencari moving. Ini udah pada dead end sih, mereka mau cabut, ini open field, mereka udah ditembakin dari atas juga. Semuanya ada yang udah ngamanin rumah Harry Potter sama rumah 32 Yes, di sini. dan menarik banget di Clock Tower, jalan raya itu di tower udah diamanin satu orang ya. Satu tim dari tim 8. Tim 8 dah. Jadi mereka udah gak bisa kemana-mana juga, dan Starlight juga terjebak di sana nampaknya. Yes, tapi literally tidak terjebak karena zona ternyata berpihak kepada mereka semua yang ada di Clock Tower. So ini bakal jadi menarik banget. Iya, bakal menarik banget di sini. Starlight masih dapat zona meskipun cuma sedikit. Sekarang malah tim 8 harus kesulitan untuk masuk ke dalam zona. Ada Halcyon, ini dia Halcyon without no mercy dengan Scar Beast Titan-nya. Yes, coba untuk nembak lagi, dan masih ada tower. Kayak agak sulit untuk masuk menjadi Halcyon nampaknya terinfluence oleh seorang Luffy setelah Halcyon. semalam di FFWS. Oh, AWM dengan Red Fire tentunya. iya, AWM skill. Tapi kalau misalkan AWM itu paling cuma ditembak kayak quick scope aja sih, jarang banget kayak ditembak barengan. Kayak buat referensi kayak gak terlalu ngaruh gak sih? Ya, Iya, itu kalau dia menurut gua. kenapa di Indonesia lebih populer Cita ketimbang Playboy ya. Tapi semalam kita dipertontonkan kalau ternyata AWM Red Fire juga sama wordnya, walaupun memang dengan cara gameplay yang berbeda. Iya, cara pemakaian yang berbeda. Tapi di sini kayak dari tim Louvre sendiri milih untuk masuk dari pesisir zona lainnya. Dengan Dimana nih- kaleng. dan ini diuntukkan banget kalau misalkan mereka harus menyisir lebih jauh lagi, karena Clock Tower bener-bener ramai banget. Hingga masih ada 11 tim dan masih nyisain 2 orang lagi di belakang di tower tentunya untuk tim Louvre, biar melihat ada tim berapa lagi kira-kira yang belum masuk dalam zona. Yes, dan sebenarnya tujuan dari Love Regal itu sendiri baik, meninggalkan satu temannya di belakang, tapi lu harus lihat juga zona sekarang udah nggak berpihak kepada temannya yang masih tersisa di arah tower ya. Iya, Ini real lumayan sedih juga kalau seandainya dia udah ke-track dan ada tim lain yang bakal masuk dan ketemu ya. Imba juga bersama teman-teman masuk ke dalam Clock Tower dong. Ji bakal rame banget di Clock Tower kali ini nih. dia, Imba X Public akan membuktikan kepada kita udah ada Alcyon juga lagi-lagi memakan korban dengan Scarbeast Titan-nya. Sudah menjatuhkan satu orang. Sedikit lagi akan coba di end, di mana Zixia juga udah mulai menyadari ancaman tersebut. Langsung aja coba ada Razor dengan AWM ke arah Alcyon. Alcyon udah terkena dan juga ternyata, tapi di sisi lain udah ada Okana dan kawan dari Imba X Public. Nice. Coba melawan satu orang, terkena dan gitu aja. Langsung dapat dijam, tapi jatuh sama ditolong. Dan Okanar gua rasa akan terculik dan dipulangkan ke lobby Okanar. Itu kayak auto aimnya nyangkut ke yang kenok deh. Jadi saya mau ke atas tapi malah ke bawah. Dan di corner ratu lawan 2 juga akhirnya ditumbangin juga dan jauh dari teman-temannya. Benar banget, dan kalau kita lihat real akhirnya terkena dan terkena play zone karena terlalu lama di atas tower. Dan kalau kita lihat sekarang udah ada Star Edge juga mulai menguasai area lorong atau terowongan. Ya, tapi mereka nggak bisa overstay kali ini karena zona udah mulai menutup lagi, udah lebih kecil lagi, dan itu menjauhi dari Clock Tower. Dan ini bagus banget zonanya. Ini buat orang-orang yang ada di Clock Tower harus cabut sekarang juga karena harus ngamanin zona yang udah kecil banget Dan sekarang. di depan udah ada Koko dan kawan-kawan yang habis mendapatkan aura esports tadi di arah Rimnam pantai tentunya. Yap, udah ada Gloss juga nih. Star Ed udah harus lebih aware lagi karena banyak banget tim yang masih hidup nampaknya Nice, di ini sini. posisi yang paling enak untuk Star Ed. Di Waduh. sini aja, Ya, percaya sama gue. Ada kaleng juga.
Dan mereka juga punya kali kalau misalkan itu bahkan dia pakai kalau misalkan bener-bener genting banget. Dimana Wow. juga mereka itu biarin tim yang ada di luar untuk fight dulu dan saat ambil placement poinnya untuk dapat 9 lagi kali ini. Yes, pinter banget. Kalian dihancurin, dijadiin obstacle Obstacle permanen. Nice one. Oke, Dan nice one. kalau kita lihat, udah ada Imba juga yang harus dijatuhkan oleh Halcyon dan dipulangkan ke lobby. Imba X Public, apa yang terjadi di sana? Dan kalau kita lihat ada Razor juga dengan AWM play-nya, lagi-lagi memakan korban jiwa. Dan kalau kita lihat ada Elsia juga bersiap menembak ke arah depan dari tim SRL Minet. Dan yes, masih dipantau terus di balik poin kelapa dan Halcyon lagi-lagi memakan korban dari Lofre Golden Toy dengan total perolehan 6 poin kill. Udah ada zona yang akan mengecil lagi dan lagi, masih ditungguin aja. Nah ini kira-kira sebenarnya bakal kemana nih? Kayaknya bakal star 8 deh, bakal jauh banget. Karena pasti yes, betul bakal jauh banget. Dan ini membuat tim yang ada di luar harus berusaha masuk lagi ke dalam zona. Dan ini bakal ekstrim banget. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim yang masih ada di luar zona. Wali kota Wolf ini luar biasa banget. Dia coba do something di perujungan zona. Dan sekarang kalau seandainya gerak sekarang ini bakal jadi danger banget. Karena mereka harus berhadapan dan terlihat oleh tim-tim yang ada di atasnya. Dan kita lihat Desirio berhasil dapatkan rifles dari BO Rifles. Dan kalau kita lihat di atas juga udah ada wali kota. Wadaw. Yang dia blok para penapan. Langsung dari arah GSnya. Udah berhasil ditendang dan satu orang di sana. Satu lagi kota dan tantangan GSnya musuh. Atas Koko bakal dihajar dan Red Bull dan Yap Rio bakal nuker seorang Razor di sana terkenal dan dia tapi masih bisa revive dulu. Seorang Koko cukup sekarat juga dan kita lihat saat lagi zonanya udah mulai. It's showtime. Zona bakal bergerak. Udah ada yang lari. Hasilnya bakal jatuh sedikit lagi dan ternyata tapi iya karena udah kemakan zona juga. Ya ampun, mau ngapain lagi friend? Udah akan jatuh termakan zona. Masih ada pelontar juga memakan korban cukup sekarang dan satu lagi. Wow, nice pelontarnya. Pelontarnya bahaya banget ke arah Fahira. Masih ada satu korban lagi yang akan dihabis oleh seorang Koko dan Venom berhasil menjamcat satu orang. Ziggia dan Venom udah makan 3 tim tadi dan Red Bull dan bakal coba diajar Ziggia tapi bakal jatuh begitu aja. Sementara Starret hanya baru mengumpulkan 3 poin kill. Bakal gerak ke arah depan. Venom di Golden Medical Kitnya. Masih ada Lofre Golden Tulip di depan dan kalau kita perhatikan tersisa 6 personil, Pak. dan juga Golden Tulip dan 6 personil, Pak. ada Ziggia. Venom bingung kemana weh di belakang orangnya itu dia ada Nice sandwich. bakal coba dilempar. Udah Nice, tapi pelontar. Starret once again berhasil mendapatkan Buya di Bermuda. I don't know why. Tapi to be honest, Aha. kalau gua nge-cast kayaknya Starret Buya ya. Tadi gua udah bilang kan,